Pemirsa, Ricoh kembali menghadirkan varian terbaru kamera saku premium melalui peluncuran GR4 HDF. Model ini menawarkan efek visual unik dengan filter khusus serta peningkatan teknologi shutter. Setelah merilis GR4 dengan sensor monokrom, Ricoh kini mengumumkan ketersediaan GR4 HDF di pasar global. Kamera ini akan menggantikan posisi GR3 HDF yang sebelumnya diluncurkan pada tahun 2024. Perbedaan utama GR4 HDF dengan versi standar terletak pada kehadiran filter HDF atau Highlight Diffusion Filter. Filter ini berfungsi melembutkan cahaya di area terang serta memberikan efek blur halus di tepian gambar. Dengan filter HDF, hasil foto menampilkan efek dreamy yang lembut dan unik pada setiap jepretan. Ricoh menyebut efek tersebut mirip dengan hasil foto kamera analog menggunakan roll film klasik. Perbedaan lainnya terdapat pada sistem shutter di mana GR4 HDF kini menggunakan shutter elektronik. Mekanisme ini memungkinkan kecepatan ranah hingga 1/16.000 detik sehingga aman digunakan di kondisi cahaya luar ruangan yang sangat terang. Dari sisi spesifikasi, GR4 HDF tetap menggunakan sensor APS-C 25,7 megapiksel, prosesor GR Engine 7, dan lensa 18,3 mm f2.8. Kamera ini dijadwalkan mulai tersedia Januari 2026 dengan harga $1.599 Amerika atau $100 lebih mahal dari varian standar. Berbagai sumber IDX Channel. Sony dan Honda membawa fitur PlayStation ke dalam mobil listrik Avila. Melalui PlayStation 5 Remote Play, penumpang kini bisa bermain game langsung dari layar mobil. Sony melalui kerjasama dengan Honda resmi membawa fitur PS5 Remote Play ke mobil listrik Avila. Langkah ini menjadikan Avila sebagai mobil listrik pertama yang mendukung PlayStation Remote Play secara natif di dalam kendaraan. Avila merupakan mobil listrik pertama dari Sony Honda Mobility atau SHM sebagai perusahaan patungan Sony dan Honda. Penambahan fitur PS5 Remote Play kini resmi diumumkan SHM pada 18 Desember 2025 dan dinilai sejalan dengan DNA hiburan Sony. Kehadiran Remote Play di Avila menawarkan pendekatan baru dalam sistem hiburan kendaraan. Berbeda dengan game bawaan seperti di beberapa mobil lain, pengguna dapat mengakses seluruh pustaka game PS5 milik mereka melalui streaming. Fitur PS5 Remote Play terintegrasi langsung dengan layar di dalam mobil termasuk layar di belakang setiap kursi depan. Penumpang dapat bermain game PS5 dengan audio dari sistem mobil tanpa memerlukan perangkat tambahan selama perjalanan. Remote Play juga dapat diakses melalui layar utama di depan dengan syarat mobil dalam kondisi terparkir. Meski memerlukan konsol PS5 yang aktif di rumah, fitur ini diperkirakan mulai hadir pada tahun 2026 dan dinilai sebagai inovasi menarik untuk hiburan kendaraan masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Blue Bullet mengumumkan game balap kuda Full Stride untuk PlayStation 5 dan PC. Full Stride menawarkan pengalaman pacuan kuda dari sudut pandang orang pertama. Pengembang game asal Jepang, Blue Bullet, mengumumkan akan merilis game balap kuda terbarunya berjudul Full Stride. Game ini dijadwalkan meluncur pada kuartal 1 tahun 2026 untuk platform PlayStation 5 dan PC melalui Steam. Sebagai bagian dari pengumuman resmi, Blue Bullet telah membuka halaman toko Full Stride di Steam. Sejak 18 Desember 2025, para pemain sudah dapat menambahkan game ini ke dalam daftar wishlist sambil menunggu perilisan resminya. Full Stride mengusung konsep balap kuda realistis dengan perspektif orang pertama. Pemain diajak merasakan langsung peran sebagai penunggang kuda mulai dari saat menunggu gerbang start terbuka hingga adu kecepatan menuju garis finish. Game ini dikembangkan menggunakan Unreal Engine 5 untuk menghadirkan visual detail dan atmosfer balapan yang imersif. Trailer terbaru menampilkan berbagai momen krusial dalam balapan yang menentukan strategi dan kemenangan pemain. Blue Bullet menegaskan Full Stride dirancang bukan sekedar game balap melainkan pengalaman autentik dengan tekanan psikologis penunggang kuda. Hingga saat ini, harga game belum diungkap dan pengembang mengajak pemain untuk menunggu peluncuran resmi pada tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Buma International Group Tbk melalui anak usahanya di Australia mendapatkan perpanjangan kontrak jangka panjang dari Whitehaven Coal. Nilai kontrak pengelolaan tambang Blackwater ini mencapai $740 juta Australia hingga tahun 2030. PT Buma International Group Tbk atau DOIT melalui entitas usahanya Buma Australia Pty Ltd resmi memperoleh perpanjangan kontrak dari Whitehaven Coal Mining Ltd.
Kontrak ini terkait pengelolaan tambang batu bara metalurgi open cut Blackwater, salah satu tambang terbesar di Australia. Buma Australia mendapatkan perpanjangan kontrak selama 5 tahun hingga Juni 2030. Nilai kontrak mencapai 740 juta dolar Australia atau setara 8,2 triliun rupiah dengan rata-rata pendapatan sekitar 1,6 triliun rupiah per tahun. CEO Buma Australia, Johan Bellot menyatakan perpanjangan ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi dari Whitehaven terhadap kinerja Buma. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi lokasi tambang serta dukungan tim lokal yang kuat memungkinkan operasi berjalan aman, efisien, dan produktif. Tambang Blackwater berlokasi sekitar 20 km di selatan kota Blackwater dan memiliki panjang area tambang mencapai 80 km. Buma Australia telah menyediakan layanan pertambangan di lokasi ini sejak 2012 dan saat ini mempekerjakan sekitar 390 karyawan dengan dukungan teknologi pemantauan dan standar keselamatan tinggi. Direktur Buma International Group Iwan Fuad Salim menyebut perpanjangan kontrak ini akan memperkuat portofolio operasi Tier 1 serta meningkatkan visibilitas pendapatan dan stabilitas arus kas grup. Selain aspek operasional, Buma Australia juga terus menciptakan nilai sosial melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan keterampilan, dan dukungan bagi masyarakat lokal di Central Queensland. Tim Liputan IDX Channel. PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk bersiap menjual 5 unit kapal senilai 60 miliar rupiah. Divestasi aset ini dilakukan untuk melunasi kewajiban perseroan kepada Bank Mandiri. PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk atau BSML akan melakukan penjualan aset produktif berupa 5 unit kapal. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pelunasan utang perseroan kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Penjualan aset tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. RUPSLB dilaksanakan pada Rabu 17 Desember 2025 dan menyetujui divestasi aset sebagai langkah penyehatan keuangan perseroan. Kapal yang akan dijual terdiri dari 3 unit kapal tunda dengan kapasitas 2.000 horsepower serta 2 unit kapal tongkang berkapasitas 300 feet. Aset tersebut akan dilepas kepada entitas non-afiliasi, diantaranya PT Pelayaran Korindo dan PT Anggame Samudra Line. Manajemen menyebut nilai transaksi penjualan kapal diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Nilai tersebut setara dengan 45,74% dari total ekuitas BSML yang per 30 September 2025 tercatat sebesar 131 miliar rupiah. Dana hasil penjualan akan diprioritaskan untuk melunasi utang kepada Bank Mandiri dengan posisi outstanding utang berbunga sekitar 30 miliar rupiah. Jika terdapat sisa dana, akan digunakan untuk menurunkan utang pihak ketiga dan menambah modal kerja guna meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas armada perseroan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, MG Motor Indonesia memastikan akan meluncurkan SUV listrik terbarunya MG S5 EV pada kuartal pertama tahun 2026. Model ini digadang-gadang menjadi SUV listrik baru dengan jarak tempuh panjang dan standar keselamatan tinggi. MG Motor Indonesia resmi mengonfirmasi rencana peluncuran SUV listrik terbaru MG S5 EV di pasar Indonesia. Peluncuran ini dijadwalkan pada kuartal pertama tahun 2026 setelah model tersebut diperkenalkan ke publik pada ajang Gias 2025. Head of Marketing MG Motor Indonesia, Hari Kurniawan menyebut MG S5 EV akan menjadi salah satu model utama MG tahun depan. Menurutnya model tersebut dihadirkan untuk menawarkan SUV listrik dengan desain modern dan karakter yang stylish. MG S5 EV dibangun di atas modular scalable platform yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik murni. SUV ini dibekali baterai dengan kemampuan menempuh jarak lebih dari 500 km berdasarkan standar NEDC serta menawarkan kenyamanan dan keamanan berkendara yang maksimal. Dari sisi keselamatan, MG S5 EV telah memenuhi standar tinggi dengan perolehan rating 5 bintang dari Euro NCAP. Kendaraan listrik ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan dan teknologi canggih untuk mendukung performa dan perlindungan pengguna. Sebelum masuk Indonesia, MG S5 EV telah diluncurkan di sejumlah pasar global termasuk China, Inggris, Uni Eropa, Singapura, dan Malaysia. Di Thailand, model ini dibanderol mulai dari 739.900 baht atau setara dengan sekitar 361,3 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.